Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang rugi laba teman-teman, di mana di dalam akuntansi rugi laba dan neraca adalah faktor terpenting yang itu menjadi dasar dari berbagai aspek akuntansi lain. Baik itu nanti akuntansi perpajakan, akuntansi auditing, ataupun akuntansi biaya, ataupun akuntansi manajemen dan lain sebagainya. Itu dasarnya adalah laba dan rugi. Nanti flashback ke belakang bahwa untuk mendapatkan laba rugi itu ada alurnya, dan setelah laba rugi itu ada tindakannya. Maka di sini saya ingin mencoba menerangkan apa itu yang namanya laba rugi. Laba rugi adalah suatu faktor atau suatu catatan yang digunakan dalam kita memahami apa yang ada di dalam sebuah keuangan atau sebuah laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan itu ada yang namanya laba rugi, teman-teman. Bahwa nanti di setiap akun itu kan ada yang diarahkan kepada neraca dan ada yang diarahkan kepada laba rugi. Nah, di sini kita jika melihat laba rugi itu ada yang namanya single step dan multi step. Ini adalah single step, ini adalah multi step. Gimana Mas untuk yang single step? Untuk single step itu modelnya seperti ini teman-teman. Dimana untuk pendapatan, nah untuk pendapatan dan juga biaya ini runtut jadi satu. Runtut jadi satu bahwa dia mendapatkan A, B, C, D, dan E dan juga mengeluarkan biaya A, B, C, D, dan E. Nanti di total itu memiliki tingkat di sampingnya itu langsung. Berbeda dengan multi step. Multi step itu biasanya dia akan bertingkat seperti ini. Nah, seperti ini dia akan bertingkat. Di mana di sini ada penjualan tersendiri. Di sini ada HPP tersendiri, di sini ada biaya tersendiri. Setelah itu, di sini juga ada faktor-faktor atau posisi-posisi yang menyebutkan kaidah-kaidah tertentu. Nah, di sini terus nanti ada pembelian di sini, ini di sini, di sini. Nah, inti dari multi step itu apa? Inti dari multi step adalah biasanya dia memiliki kelompok sehingga bisa dijumlah. Misalnya, saya ingin menerangkan seperti ini teman-teman. Kita kembali ke single step dulu, bahwa ketika kita berbicara tentang pendapatan, apa sih faktor yang memiliki atau yang berada di dalam pendapatan? Maka itu ada A, B, C, dan D serta E. Nah, di sini setelah mereka dijumlah, maka di sini ada total. Nah, kemudian faktor biaya adalah biaya. Terus nanti A, B, C, D, dan E, terus total. Nah, ini adalah faktor single step. Berbeda dengan multi step, teman-teman. Dimana kalau kita melihat laporan multi step, itu kita melihat itu akan ada seperti ini. Misalnya, kita tulis penjualan. Penjualan itu ada penjualan, misalnya penjualan produk, barang, penjualan produk jasa, dan penjualan produk lain-lain misalnya. Nah, ini nanti kelompok sendiri penjualan. Nah, dia akan 1, 2, 3, terus nanti jumlah seperti ini. Terus nanti di bawah itu misalnya ada HPP. Terus nanti ada keterangan-keterangan tertentu, terus nanti dijumlah. Terus nanti ada biaya. Keterangan tertentu jumlah. Nah, pada akhirnya dia akan memiliki posisi yang multi seperti ini, teman-teman. Jadi dia akan memiliki kelompok. Contohnya itu ini. Ini adalah kelompok di penjualan. Ini kelompok di HPP. Ini kelompok di biaya. Ini nanti ada kelompok di luar usaha. Dan lain sebagainya.
mungkin nanti di sini ada kelompok pajak dan lain-lain. Maka itu adalah kelompok dari multi step dari perusahaan. Tapi yang pada dasarnya di dalam yang namanya pencatatan perusahaan itu ada hal yang wajib kalian ketahui, bahwa di dalam laba rugi itu ada yang namanya ini teman-teman. Laba rugi atau LR, kita singkat saja LR ya, itu ada yang namanya pendapatan dan yang kedua adalah biaya. Apapun caranya, bagaimanapun kalian mencatatnya, itu tetap di dalam yang namanya laba rugi itu ada dua faktor ini. Contoh pendapatan apakah? Contoh pendapatan adalah misalnya kalian berdagang. Berdagang adalah penjualan barang dagangan. Barang dagangan. Terus yang kedua adalah barang jasa. Bukan barang ya, ini jasa. Misalnya jasa. Terus yang ketiga apa? Misalnya pendapatan lain. Nah, ini adalah faktor pendapatan. Selain ini apa? Selain ini kalian bisa menambahkan disesuaikan. Tapi pada umumnya ini tuh sudah mewakili di mana barang dagang itu adalah barang yang bersifat fisik dan barang jasa barang yang bersifat servis. Sedangkan lain-lain itu bisa kalian dapatkan misalnya dari tips, dari denda, atau dari apapun lah, itu adalah lain-lain. Nanti kalau di perbankan itu ada pendapatan bunga, terus di koperasi ada pendapatan bunga. Ada yang mungkin menyebutnya dengan istilah lain, itu terserah. Tapi pada dasarnya itu adalah masuk dalam kriteria pendapatan. Terus kriteria yang kedua adalah kriteria biaya. Di mana biaya ini ada yang biaya bersifat melekat pada produk, yaitu HPP. HPP ini melekat pada produk. Jika produk yang dijual 10, maka HPP-nya isinya adalah 10. Jika produk yang dijual 11, maka HPP-nya adalah 11. Contohnya apa? Kita menjual 10 barang, tidak mungkinlah kita mencantumkan HPP sampai 11. Cukup dimengerti ya. Mungkin nanti next kita jelaskan ketika kita melakukan praktek uji coba atau pencatatan di dalam laporan keuangan terkait dengan laba rugi tersebut. Tapi ini saya menjelaskan tentang konsepnya terlebih dahulu. Terus setelah biaya HPP itu ada yang namanya biaya yang bersifat melekat, yaitu biaya tetap. Contoh biaya tetap itu apa? Contoh biaya tetap itu adalah biaya umum, biaya administrasi, terus biaya yang lainnya misalnya adalah pemasaran. Oke, kalau pemasaran ini bisa isinya naik turun berdasarkan isi penjualan. Ketika penjualan naik, maka pemasaran naik. Oke, bisa. Tapi umum dan admin ini biasanya cenderung tidak terkait dengan apa yang ada di dalam produk. Misalnya penjualnya sedikit, dia bisa rugi, penjualannya banyak, dia baru bisa mendapat untung. Itu cenderungannya adalah umum dan admin. Contohnya apa? Biaya umum misalnya listrik, internet, dan lain-lain. Terus admin apa contohnya? Biayanya akuntan, satpam, dan lain-lain. Ini adalah contoh biaya. Terus ketika ini semua udah selesai, biasanya adalah biaya lain. Contohnya apa? Misalnya ada pengemis minta uang, atau misalnya ada proposal minta uang dan lain sebagainya. Terus yang biaya berikutnya biasanya adalah terkait dengan pajak. Nanti juga ada yang namanya biaya bagi untung dengan pemilik dan lain-lain, tapi itu kan setelah keuntungan itu didapatkan. Dan ingat, ketika pendapatan ini lebih besar daripada biaya, maka hasilnya adalah untung. Tapi ketika pendapatan itu lebih kecil dari biaya, artinya adalah rugi.
Contohnya apa? Contohnya kita melakukan penjualan 10 juta. Biaya yang dikeluarkan adalah 12 juta. Ini untung atau rugi? Ini tentunya adalah minus 2 juta. Kok bisa minus? Kadang di akuntansi awam itu ada pertanyaan gini, teman-teman. Kok bisa minus? Padahal itu kan tidak ada uangnya. Kok bisa mengcover apa yang disebut dengan biaya? Ingat teman-teman, di dalam yang namanya perusahaan itu nanti ada yang disebut dengan neraca. Neraca yang di sebelah kanan itu ada hutang plus modal. Artinya apa? Jika di pendapatan ini rugi, maka dia akan menggerogoti modal, atau bisa saja dia akan mencari hutang untuk menambal kerugian tersebut. Tapi ketika pendapatan itu lebih besar dari biaya, maka dia akan cenderung menambahi modal atau bisa digunakan untuk membayar hutang. Contohnya apa? Misalnya penjualan 5 juta. Ini kan penjualan 5 juta. Nah, biaya 2 juta. Ini kan ada surplus 3 juta. Nah, surplus inilah 3 juta inilah yang disebut dengan untung. Faktornya apa? Faktornya macam-macam. Bisa karena kelebihan beban pegawai, bisa karena memang pada dasarnya HPP itu tidak nutup, atau rugi, atau tidak memenuhi target. Bisa karena terlalu besar di ongkos sewa alat produksi misalnya, dan lain sebagainya. Itu tergantung masing-masing. Dan itu ada analisisnya tersendiri yang biasanya dianalisis oleh para manajemen, teman-teman, atau di pihak manajerial. Oke, seperti itu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.